kasih, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Jangan membeli kucing dalam karung. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Allah, dari Rabbmu. Maka barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Yang mau kafir, silahkan kafir. Pilihan ini. Yang mau sogok dan terima sogok, silahkan terima besok pagi atau malam ini. Yang tidak mau, silahkan tidak usah. Ya, Pak. Kemudian menarik lagi adalah ketika lanjutan ayat ini tidak sekedar diberikan pilihan, yang mau beriman silahkan beriman, yang kafir silahkan kafir, tidak seperti itu. Tetapi Allah jelaskan masing-masing resiko dari setiap pilihan. Ada resikonya. Maka karena memiliki resiko masing-masing dari pilihan itu, kita buat judulnya malam ini selektif dalam menentukan pilihan. Selektif dalam menentukan pilihan. Kita lanjutkan ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami mempersiapkan bagi orang zalim itu akan api neraka. Ahata bihim suradiquha. Gejolak api neraka itu mengepung mereka yang ada dalam neraka tersebut. Wa iyastaghitsu, dan jika adalah mereka meminta minum, yughasu, diberikan minuman, bima'in, dengan air, kalmuhli, seperti besi mendidih. Panasnya seperti besi mendidih. Dikasih minum memang air, tapi panasnya seperti besi mendidih. Yashwil wujuh, yang menyebabkan ketika diminum wajah peminumnya langsung gosong, bakar. Bi'sa syarabu, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat kembali. Itu resikonya. Resiko yang memilih jalan kekafiran adalah neraka yang apinya mengepung mereka, diberi minuman daripada air mendidih seperti mendidihnya besi, dan mendapat tempat yang terburuk. Kalau itu resikonya, gak mungkin orang berakal mau memilih jalan kekafiran. Termasuk kaitan dengan sogok menyogok, resikonya sangat berat. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Bagaimana dengan incest? Dia enggak punya uang, dia enggak menerima juga, cuma sebagai perantara. Bagaimana hukumnya? Sesuai dengan kaidah fikih, al-wasaidu laha hukmul maqasidi. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Walaupun dia tidak mendapatkan, tapi dia menjadi sarana. Pak, di situ belum ada yang masuk, kasih aja 300, nanti dipilih itu Bapak. Dia tidak dapat apa-apa, cuman sebagai perantara, sama-sama masuk neraka. Al-wasaidu laha hukmul maqasidi. Sangat menyedihkan sidang jemaah sekalian, kalau hanya ini, kalau kita bicara nominal, hanya demi 300 mau masuk neraka, la haula wala quwata illa billah. Hanya gara-gara 300 mau masuk neraka. Kalau kita sehat logikanya, semua yang kita miliki di dunia ini, ada kendaraan kita, ada rumah kita, ada uang, apapun yang kita miliki, kalau seandainya sudah bisa dijamin masuk surga, kita mau kasih semua itu. Kalau seandainya semua yang kita miliki ini bisa menyelamatkan kita dari neraka, kita mau itu korbankan semua. Ini, tapi bukan di sini nih, tempat lain. Hanya gara-gara uang 300
Dia mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka. Ar-rashi wal murtashi fil nar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Begitu Nabi kita sebutkan. Dan resiko jelas. Resikonya jelas. Satu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ini kaitan juga dengan pilihan ini. Dakhalal jannata rajulun fi zubabin wa dakhalan nara rajulun fi zubabin. Seorang laki-laki masuk neraka disebabkan oleh seekor lalat. Yang pertama, seorang laki-laki masuk ke surga disebabkan oleh seekor lalat, dan seorang lagi masuk neraka disebabkan oleh lalat. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Nabi kita menjelaskan, "Marra rajulani ala qaumin lahum sana'un." Ada dua orang laki-laki melewati satu kaum, dan kaum itu memiliki berhala. Tidak boleh seseorang pun melewati tempat tersebut sebelum mempersembahkan sesuatu, berkorban. Tidak boleh ada yang melewati kaum itu kecuali harus ada yang dipersembahkan. Kalau bahasa yang kurban lah, kurban. Bahasa lain persembahan, apalagi ini persembahan yang biasa masyarakat kita, persembahan sajalah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lewatlah seorang laki-laki ini, faqalu qarrib, maka masyarakat itu mengatakan, berikan persembahan. Laki-laki ini menjawab, laisa indi syai'un uqarribuhu, tidak ada sesuatu yang bisa aku persembahkan, tidak ada yang bisa dipersembahkan. Penduduk kampung itu mengatakan, qarrib walau zubaban, persembahkanlah walaupun seekor lalat, yang penting harus ada persembahan walau seekor lalat. Lalu dia cari seekor lalat, dia kasih persembahan ke berhala tersebut, kemudian Allah takdirkan dia mati, masuk neraka. Laki-laki yang kedua juga seperti itu, qarrib, berikan persembahan, kata penduduk kampung itu. Dia menjawab, ma kuntu liuqarriba syai'an bi. Kata laki-laki ini, ma kuntu liuqarriba syai'an bi ahadin dunallah. Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada seseorang selain Allah. Fadarabu 'unuqahu. Lalu masyarakat tersebut, kaum itu, memotong leher laki-laki ini. Mati. Fadakhalal jannah. Masuklah ia ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu tadi masuk neraka karena lalat. Yang satu ini mempertahankan tauhidnya, tidak mau menyembah, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, dibunuh, masuk surga. Kalau kita lihat perbandingan kasus antara surat Al-Kahfi 29 yang kita bacakan tadi dan bacakan Imam tadi dengan kisah dalam hadis riwayat Ahmad yang baru saja, itu beda kondisinya. Kondisi pertama di surah Al-Kahfi ini kondisi normal, tidak ada ancaman. Silakan pilih, mau pilih jalan beriman silakan, yang mau pilih jalan kafir silakan, tapi risikonya ada masing-masing. Yang mau pilih jalan iman, surga dengan kenikmatan yang Allah sebutkan di ayat selanjutnya, ayat 30 dan 31. Yang memilih jalan kekafiran, neraka risikonya. Dan ini dalam kondisi normal orang memilih. Sedangkan kondisi dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kondisinya agak terjepit, gak dikasih lewat sebelum mempersembahkan. Yang satu
demi untuk dunia bisa selamat nyawanya, dia persembahkan walau itu melakukan kesyirikan. Sedangkan yang kedua, akhirat lebih utama bagi dia, walaupun nyawa taruhannya. Maka ketika dia mempertahankan idealismenya, betul resikonya adalah kematian, tapi nikmat surga dia dapat. Kondisi yang kedua ini lebih berat dan harus memilih. Kira-kira kalau kondisi kita besok memilih itu kondisi seperti pertama di surah Al-Kahfi 29 normal, atau masuk kondisi terjepit, kalau nggak milih dibunuh misalnya, di mana masuk ini tadi? Nampaknya masih normal, tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman. Yang mau pilih silahkan pilih, yang nggak mau pilih silahkan tidak usah pilih. Nampaknya tidak ancaman dan tetap ada risiko. Setiap pilihan ada risiko. Oleh karena itu para ulama membuat satu kitab namanya Al-Qawaidul Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Dalam kaidah fikih ini termasuk dibahas adalah bagaimana cara menentukan pilihan-pilihan. Dalam kesempatan ini karena waktu tidak panjang, kita sebutkan 3 saja kaidah dalam menentukan pilihan. Karena memang kehidupan kita pasti akan diperhadapkan dengan pilihan sehari-hari. Pilihan jodoh kah, pilihan kehidupan lah. Semua kita yang hidup ini pasti akan berhadapan dengan pilihan-pilihan. Maka dengan 3 kaidah ini saja, insya Allah, tentu banyak kaidah-kaidah yang lainnya, 3 ini memadai secara khusus dalam menentukan pilihan yang dalam waktu dekat. Pertama kaidahnya adalah idza tazahama 'adadul masalihi fayuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila bertemu beberapa kebaikan dan harus memilih, waktunya sama, harus memilih, kebaikannya banyak, maka kaidahnya adalah didahulukan, dipilih kebaikan yang lebih dominan, kebaikan yang lebih besar. Contoh, ketika kita sholat jamaah tadi, sholat maghrib, imam sudah takbiratul ihram dan baca Fatihah, kita baru masuk. Saat itu, apakah setelah kita takbiratul ihram dan imam sedang baca Fatihah, apakah kita lanjutkan bacaan doa istiftah atau cukup kita dengarkan bacaan imam? Tidak usah lagi baca doa istiftah. Mana kita pilih? Waktunya sama ini dan harus memilih, tidak mungkin sekaligus dua-dua. Kira-kira yang mana kita pilih berdasarkan kaidah tadi? Kaidahnya ini dua-dua baik. Mendengarkan bacaan imam itu kewajiban, sedangkan membaca doa istiftah hukumnya sunnah. Mana lebih besar kebaikannya? Yang wajib. Karena itu bagi makmum, begitu takbir Allahu Akbar dan imam sudah baca Fatihah, tak usah lagi baca doa istiftah. Dengarkan imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan, perhatikan, kata Allah, diam, semoga dapat rahmat. Contoh lain dalam bab fikih, ini sering ketika Jumat, saya sering perhatikan karena saya khatib, saya lihat para jamaah ketika azan masuk sholat Jumat sedang berkumandang, kita masuk masjid, apakah kita langsung sholat tahiyatul masjid atau kita dengarkan selesai dulu azan baru nanti kita sholat tahiyatul masjid? Maka kita perhatikan, kalau kita tunggu muadzin selesai, nanti ketika sholat sunnah kita tahiyatul masjid, khatib sedang khutbah. Kalau kita langsung sholat sunnah tidak mendengarkan muadzin, maka kita tidak mendengarkan yang sunnah. Kalau sholat ketika khatib Jumat tidak mendengarkan khutbah, padahal itu wajib.
Mana lebih tinggi sunnah dengan wajib? Wajib lebih tinggi. Karena itu ketika azan sedang berkumandang dan kita masuk ke masjid, langsung salat tahiyatul masjid, dah usah tunggu selesai muadzinnya. Karena kalau kita tunggu selesai nanti, maka saat kita salat sunat sedangkan khutbah sedang berlangsung, dan itu hukumnya wajib kita dengar. Ini pilihan. Dahulukan yang lebih besar kemaslahatannya, kebaikannya. Jika bertemu beberapa kebaikan, itu kaidah pertama. Kaidah kedua adalah idza tazahama adadul mafasidi fayuqaddamul adna minal mafasidi. Apabila berkumpul beberapa keburukan, beberapa kejahatan, dan harus memilih, waktunya sama, maka kaidahnya adalah pilih keburukan yang paling ringan. Keburukan yang paling ringan. Contoh, ini di dunia kedokteran mungkin. Seorang wanita mengandung dan tidak bisa melahirkan secara normal. Kata dokter harus dibelah, harus disesar, dan menyakiti tubuh itu nggak boleh. Sesar itu menyakiti tubuh, nggak boleh. Namun jika dikhawatirkan dengan kelahiran normal, maka sang ibunda atau bahkan anak sekaligus bisa meninggal dunia menurut ahlinya. Maka ada dua keburukan ini, ada dua kerusakan. Dibelah perut itu juga kerusakan. Jika tidak dibelah, kerusakan yang lebih besar, maka saat itu dilakukanlah kerusakan yang lebih kecil, yaitu membelah sesar tersebut dilakukan. Ini kaidah kedua. Jika dalam satu waktu yang sama ada beberapa keburukan yang harus memilih, maka pilih keburukan yang lebih kecil. Termasuk juga, tapi ini tidak usah disebutkanlah contohnya. Jangan pula nanti ada orang dilakukan dengan sengaja. Sebutkan nggak ya contohnya? Contoh, Anda apa disebutkan contoh sebagai fikih juga berguna bagi para sopir-sopir ini. Misalkan sopir bus, dia melaju dengan kecepatan yang normal, tidak melebihi batas. Tiba-tiba berhadapan dengan kondisi ada orang naik kendaraan sepeda motor roda 2. Kalau dia menghindar, maka satu bus mati, masuk ke jurang misalnya. Kalau dia tidak menghindar, pengendara kendaraan ini roda 2 ini akan meninggal dunia. Yang mana dia pilih? Janganlah pilih satu dunia. Ini kondisi jika dua-dua kondisi itu kerusakan, keburukan, dan harus memilih salah satunya, maka kaidah fikihnya pilih yang paling kecil kerusakannya, keburukannya. Jika itu sudah dilakukan, ini kondisinya terpaksa, ini bukan kondisi dalam keadaan normal-normal, kondisi yang terpaksa, maka secara hukum syar'i itu diambil kerusakan, keburukan yang lebih kecil. Begitu kaidahnya. Yang kedua. Lalu kaidah yang ketiga, yang terakhir adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Saya ulangi, darul mafasidi, menolak keburukan, muqaddamun ala jalbil masalih, didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Contoh, buat dua contoh ibadah satu, contoh muamalah satu. Contoh ibadahnya, kita baca Quran. Kita baca Quran, setelah salat sunnah kita baca Quran. Lalu ada orang sholat, mungkin dia masuk, atau dia musafir, atau dia salat sunnah juga. Kita baca Quran, kita keraskan suara, kita dapat pahala kebaikan kita baca Quran. Tapi kalau kita keraskan suara bisa mengganggu orang ini, itu keburukan. Bertemulah dalam satu waktu yang sama
kebaikan dengan keburukan, kaedahnya adalah tinggalkan keburukan itu. Artinya suara kita kecilkan, jangan besarkan. Karena kalau kita besarkan suara kita, kemaslahatan untuk diri kita, tapi keburukan untuk orang lain. Saat itu menolak keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Contoh dalam hal muamalah, kita punya usaha mesin apa, misalnya mesin pabrik untuk menjahit misalkan, atau mesin jahit. Tentu ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan harta kepada kita. Tapi ternyata ketika kita hidupkan mesin jahit itu bergetar-getar dan getarannya mengganggu tetangga, ini keburukan. Kebaikannya apa? Kita dapat uang, kita dapat harta. Keburukan apa? Mengganggu orang. Saat itu jangan buat pabrik tersebut. Apa kaidahnya? Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kalau kita punya usaha masakan, tapi masakan itu aromanya menyengat, bisa mengganggu orang. Orang tidak rela. Ada dua hal nih, ada kebaikan yang untuk kita, sedangkan keburukannya apa? Keburukan dirasakan oleh orang lain. Maka gunakan kaidah itu. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Itu contoh dari 3 kaidah tersebut. Kemudian kita kembali gunakan 3 kaidah ini dalam hal memilih, misalkan besok. Ini kan masih ada waktu kita untuk istikharah kepada Allah ini. Jika semua calonnya baik, semua baik, alhamdulillah, dan orang Islam itu baik semua. Semua baik. Baik itu untuk tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Alhamdulillah semuanya muslim dan orang Islam itu semuanya baik. Dari semua yang baik, adakah yang lebih baik? Dan ukurannya itu agama, dan ukurannya karena dia saudara saya, karena dia kolega saya, karena nanti kalau saya pilih dia dan dia menang, saya bisa diangkat menjadi bukan itu. Yang menjadi penilaian itu agama. Karena kita pribadi saja butuh dekat dengan Allah, supaya Allah bisa selesaikan banyak urusan kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita nggak dekat dengan Allah, Allah nggak selesaikan urusan kita. Apalagi yang menyelesaikan urusan orang lain. Sangat butuh dia dekat dengan Allah. Maka setiap kita baca surat Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kita butuh pertolongan Allah. Maka lihat dari yang ada, calon siapakah yang paling baik? Lalu ambil. Ini bismillah. Karena Allah dan karena kaidah yang telah dibukukan oleh para ulama kita, coblos mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Secara hukum syar'i kita telah melaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua tadi, jika semuanya buruk, dan tadi sudah kita kat, orang Islam itu baik semua, alhamdulillah. Namun jika satu saat nanti semua calonnya buruk, semua, tidak ada satupun yang baik, misal kalau itu terjadi satu saat, gunakan kaidah. Dan kita harus memilih, misalkan harus memilih, maka pilihlah yang paling kecil keburukannya. Jika itu kita lakukan secara hukum syar'i, kita sudah sah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kaidah yang telah dibakukan oleh para ulama. Kaidah kedua dan penerapannya. Kaidah ketiga tadi, menolak keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Ini persis dengan kasus dalam hadis tadi. Seorang laki-laki tersebut dia lebih mendahului keburukannya apa? Keburukannya dibunuh.
Kebaikannya apa? Keburukannya adalah berkorban untuk selain Allah, itu syirik. Kebaikannya apa? Selamat nyawa dia, diberikan lewat kebaikannya. Gunakan seharusnya kaidah tadi, menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Seharusnya laki-laki tadi dia lebih korbankan nyawanya daripada menyelamatkan nyawa, tapi dia jatuh pada kesyirikan karena mungkin dia belum dapat kaidah itu ya. Nah, kaidahnya selalu seperti itu. Kasusnya contohnya dalam hal pemilihan sebab misalkan ada maslahatnya untuk kita memilih si A. Apa maslahatnya? Maslahatnya tadi kita dapat uang misalkan, atau kita dapat nanti proyek. Maslahat. Keburukannya ada. Oh ternyata keburukannya juga ada. Dia tidak taat kepada Allah, dia tidak peduli dengan hukum Allah. Yang penting dunia saja dirasakan, dia dapatkan. Berarti ada keburukan. Kaedahnya apa? Menolak keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Jika itu kita lakukan, maka sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan syariat Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kaidah yang telah dibakukan dan dibukukan oleh para ulama kita. Nampaknya masih ada waktu. Sebelum kita tutup, ada waktu, ada yang ingin kita sempurnakan, kita persilahkan. Terima kasih, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Jangan membeli kucing tadi, jangan membeli kucing dalam karung. Sidang jemaah sekalian, kalau seandainya semua calon itu nggak ada yang satu pun kita kenal dan dia pun lebih nggak mengenal kita misalkan, apa yang harus kita lakukan? Jika ada seorang laki-laki, kita punya anak gadis, ada seorang laki-laki ingin melamar anak kita, apakah kira-kira kita langsung terima lamarannya? Tidak. Kita akan selidiki, teliti sampailah kita pada tingkat keyakinan cocok. Kenapa kita tidak mau sembarangan? Karena kita tidak ingin anak wanita kita ini, anak gadis kita ini dipimpin oleh orang yang tidak kita yakini. Kita tidak tahu dia itu jahat atau buruk, kita nggak mungkin serahkan anak kita. Itu tingkat satu orang kita nggak rela sembarangan orang memimpin anak kita, apalagi dia memimpin satu daerah yang banyak orang. Maka yang harus dilakukan oleh setiap orang yang memilih adalah meneliti, bertanya siapa kira-kira yang ahli untuk mengetahui, terus sampai nanti pada tingkat kita memiliki keyakinan cocok sudah, bismillah ya Allah, saya memilihmu karenanya. Setelah itu nanti dia berkhianat, urusan dia. Kita memilih sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh para ulama. Tidak boleh membeli kucing dalam karung. Terima kasih. Luar biasa.